Dengan didampingi keluarga dan kuasa hukum korban dugaan pencabulan di salah satu panti asuhan di Kota Bengkulu mendatangi pihak Mapolresta. Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkan beberapa bulan yang lalu. Kuasa hukum korban Termezim mengatakan korban selama ini mengalami dugaan perbuatan asusila disertai intimidasi dan ancaman dari pelaku berinisial JS. Dan hal itu berlangsung sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar hingga kelas 1 sekolah menengah pertama. Pihak keluarga berharap agar pelaku mendapat ganjaran yang setimpal dan dilakukan penahanan oleh Mapolres Bengkulu atas perbuatannya terhadap korban. Anak ini yang sudah menjadi korban perbuatan cabul di panti asuhan Kota Bengkulu yang dilakukan oleh pengurus pantinya. Dan kita mendatangi Polres karena tidak ada suatu kepastian selama 3 bulan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 3 bulan. Proses ini tidak pernah ada punya satu kepastian, dan anak ini menuntut kepada negara dan kepada penyidik untuk keadilan karena dia tidak dirusak. Sementara itu, dengan menahan tangis, ibu korban mengatakan terungkapnya dugaan peristiwa tersebut setelah korban berani bercerita karena tidak lagi mampu menahan tekanan yang dialaminya kepada guru di sekolah. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami trauma berat dan saat ini korban menolak untuk kembali bersekolah, lebih sering menyendiri dan kerap menangis. Anak saya ini sekarang ini Pak, ya memang benar-benar trauma, bahkan dia tuh ya sikapnya tuh tidak seperti dulu Pak. Sekarang ini anak saya nih ya lebih sendiri, lebih apa-apa sendiri gitu, lebih suka menyendiri Pak. Dan dia ini sekarang tuh ya tiba-tiba sering nangis gitu. Di tempat terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP Franky Sirait menjelaskan penanganan perkara masih terus berjalan. Penyidik juga telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tersebut. Dalam waktu dekat, berkas perkara akan dilimpahkan ke tahap 1 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sampai dengan saat ini proses perkaranya masih berjalan dan kami sudah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Ya. Jadi untuk proses penyidikannya saat sekarang ini masih berjalan dan mudah-mudahan di minggu depan kami sudah dapat melimpahkan berkas perkaranya untuk tahap 1 untuk dilakukan penelitian kepada JPU. Nikorelius RBTV melaporkan.